Ada satu hal yang sering orang salah mengerti dalam hubungan, jarak. Banyak yang mengira, saat kita memberi jarak, hubungan akan semakin renggang. Mereka takut kehilangan, takut orang itu pergi selamanya. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu berhenti berlari mengejarnya, saat kamu tak lagi memohon atau menunggu pesan darinya, sebuah perubahan besar terjadi dalam pikirannya. Ia mulai merasa ada yang berbeda. Kehadiranmu yang biasanya ada, tiba-tiba menghilang. Suaramu yang dulu setiap hari ia dengar, kini hanya tersisa dalam ingatan. Dan disitulah rasa penasaran, rindu, bahkan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Jarak bukan sekadar menjauh. Jarak adalah seni yang membuat seseorang merasakan arti kehilangan tanpa harus kamu ucapkan satu kata pun. Diam yang kamu berikan berbicara lebih keras daripada 1000 kalimat. Setiap detik tanpa dirimu menjadi cermin yang memantulkan pertanyaan, kenapa dia tidak lagi ada untukku? Di video ini kita akan mengupas rahasia psikologi di balik fenomena ini. Mengapa manusia justru lebih menghargai sesuatu setelah kehilangannya? Bagaimana otak memproses ketidakhadiran menjadi rasa rindu yang menyakitkan? Dan bagaimana caranya kamu bisa mengubah jarak menjadi kekuatan yang membuatnya tak bisa pergi dari hidupmu, bahkan saat ia pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Kita juga akan membahas strategi praktis. Bagaimana memberi jarak tanpa terlihat sengaja atau manipulatif, cara menjaga harga dirimu agar tetap tinggi di matanya, bagaimana membuatnya merindukan energi, perhatian, dan cinta yang hanya bisa ia dapat darimu, serta momen yang tepat untuk kembali hadir, agar dia merasa menemukan harta karun yang hampir ia buang. Tonton video ini sampai akhir, karena di penghujungnya kamu akan mengerti satu hal penting, bahwa kekuatanmu bukan terletak pada seberapa keras kamu bertahan, tetapi pada keberanianmu untuk melepaskan sementara, dan membiarkan dia merasakan kehilangan yang akan membuatnya kembali dengan sendirinya. Sekarang, mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, menyadari nilai diri Anda. Bayangkan ini, ketika Anda berhenti selalu berusaha untuk mendapatkan persetujuannya atau menarik perhatiannya, sesuatu yang kuat terjadi. Anda berubah menjadi permata yang langka dan berharga yang tiba-tiba diinginkan semua orang. Berikut adalah twistnya. Dengan mundur dari pengejaran, baik Anda maupun dia mulai melihat nilai sejati Anda. Pikirkan seperti ini. Ketika Anda selalu ada, selalu siap dan tersedia, mudah baginya untuk mengabaikan Anda. Mungkin dia tidak menyadari seberapa banyak yang Anda bawa ke meja. Tetapi sekarang, dengan memberi sedikit ruang, rasanya seperti Anda telah menyalakan sorotan pada kontribusi Anda sendiri. Dia tidak hanya memperhatikan kehadiran Anda lagi, dia merasakan dampak dari ketidakhadiran Anda. Ketidakhadiran itu berbicara banyak. Mungkin itu cara Anda selalu bisa membuatnya tersenyum di hari yang buruk, atau cara tepat Anda menunjukkan dukungan di masa-masa sulit. Mungkin itu adalah tindakan kecil yang penuh perhatian, seperti mengingat lagu yang dia suka, atau membawakan makanan kesukaannya tepat saat dia membutuhkannya. Sekarang, dia mendapati dirinya sendiri-sendirian dengan pikirannya, mengingat semua cara Anda memperkaya hidupnya. Banyak di antaranya mungkin tidak dia hargai sepenuhnya sampai sekarang. Momen-momen tenang itu, lelucon pribadi, pesan yang spontan, tatapan saling pengertian, kenangan ini sekarang berulang dalam pikirannya, mengubah apa yang dulunya rutinitas menjadi sesuatu yang sangat dirindukannya. Dari sudut pandang Stoik, perubahan ini bukan hanya tentang dia menyadari Anda telah pergi. Ini tentang merebut kembali harga diri Anda. Dengan menarik diri dan tidak mengejar validasi, Anda merangkul prinsip Stoik yang mendasar. Menghargai diri sendiri dan tidak mendasarkan kebahagiaan atau identitas Anda pada pengakuan orang lain. Ini bukan tentang bermain-main dengan perasaannya. Ini tentang menyadari bahwa nilai Anda tidak tergantung pada seberapa banyak perhatian atau cinta yang Anda terima dari orang lain. Ketika Anda berhenti mengejarnya, Anda mulai mengendalikan cerita Anda sendiri. Saat Anda menjalani hidup Anda sesuai dengan syarat Anda sendiri, berinvestasi dalam apa yang membuat Anda bahagia, mengejar impian Anda, dan fokus pada pertumbuhan pribadi, dia mulai melihat seberapa banyak Anda benar-benar menambah momen terbaiknya. Dia mulai merindukan
saat-saat ketika Anda adalah batu karang baginya, yang membawa kegembiraan, dukungan, dan kehangatan tanpa meminta imbalan apapun. Sekarang dia mulai melihat nilai sejati Anda, bukan karena Anda meminta perhatiannya, tetapi karena Anda memilih untuk mundur dan membiarkannya merasakan kekosongan. Jadi sementara Anda di luar sana menikmati hidup, belajar dan tumbuh, dia mencapai pemahaman baru. Anda bukan hanya pilihan lain tetapi bagian penting dari hidupnya. Biarkan saya memberitahu Anda, teman saya, ketika dia sampai pada kesadaran ini, seolah-olah dia menemukan harta, sebuah permata yang selalu ada, tetapi baru sekarang benar-benar terlihat. Dan pengakuan itu, disitulah kekuatan Anda terletak. Anda telah berhenti mengejar, dan sekarang dia mungkin saja menjadi yang mencarimu. Sekarang setelah kita menguraikan kekuatan mundur dan menyadari nilai diri Anda, saatnya untuk berhenti sejenak dan merenung. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana ini berlaku dalam hidup Anda sendiri. Apakah Anda terus-menerus mencari validasi? Atau apakah Anda telah memberi diri Anda ruang untuk benar-benar dihargai atas siapa Anda? Jika pesan ini bergema dengan Anda, saya ingin mendengar pemikiran Anda di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda atau cukup ketik, "Saya adalah harta saya sendiri," jika Anda mulai melihat seberapa berharganya Anda sebenarnya. Refleksi Anda selalu diterima, dan mungkin saja itu akan menginspirasi orang lain dalam perjalanan yang sama. Mari kita teruskan percakapan ini saat kita melanjutkan ke poin berikutnya. Nomor 2, meningkatkan daya tarik. Kita sering mendengar bahwa ketidakhadiran membuat hati semakin merindukan, dan meskipun mungkin terdengar sebagai frasa yang terlalu sering digunakan, ada kebenaran yang signifikan di dalamnya. Mari kita gali lebih dalam, menggabungkan ide ini dengan wawasan Stoik. Ketika Anda mundur, Anda tidak hanya menciptakan ketidakhadiran, Anda menciptakan intrik, misteri, dan yang paling penting, nilai. Inilah yang saya maksud. Bayangkan Anda berhenti mengirim pesan, menelepon, dan berusaha untuk mengesankan dia. Anda mengalihkan fokus Anda ke dalam diri Anda, ke aspirasi Anda, pertumbuhan Anda, dan pengembangan diri Anda. Dari sudut pandang Stoik, kekuatan Anda terletak di sini. Anda tidak lagi mencari validasi atau jaminan darinya. Tujuan Anda menjadi jangkar bagi Anda, dan keyakinan tenang ini memancarkan kekuatan tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pertimbangkan bagaimana dia memandang perubahan ini. Panggilan telepon dan pesan Anda menjadi langka. Anda tidak berusaha mendapatkan perhatiannya dengan cara apapun. Tiba-tiba, Anda tidak lagi tersedia membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia bertanya-tanya tentang aktivitas Anda. Apakah Anda mengejar impian Anda? Apakah Anda menghabiskan waktu untuk karier atau hasrat Anda? Ini membangun misteri di sekitar Anda. Anda menjadi teka-teki yang dia tertarik untuk dipecahkan. Ketidakhadiran Anda membuatnya membayangkan orang yang sedang Anda kembangkan. Dia mulai melihat Anda dalam cahaya baru, memperhatikan kualitas yang mungkin telah disamarkan oleh pengejaran Anda sebelumnya. Dia ingat mengapa dia tertarik pada Anda. Kecerdasan Anda, semangat Anda, humor Anda. Seolah-olah dia menemukan kembali Anda dan daya tarik Anda semakin kuat karena Anda telah berhenti mengejarnya. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa persetujuan eksternal berada di luar kendali kita. Kita hanya dapat mengelola respons dan pola pikir kita. Dengan mundur Anda mempraktikkan kontrol ini. Anda menunjukkan bahwa kepuasan Anda tidak tergantung pada kehadirannya. Menyampaikan rasa hormat diri, kemandirian, dan ketenangan, sifat-sifat yang secara inheren menarik. Saat Anda melepaskan dorongan untuk mengejarnya, dia merasakan perubahan itu. Jika dia sebelumnya adalah titik fokus alam semesta Anda, perhatian Anda yang bergeser meninggalkan celah, meningkatkan daya tariknya. Dia mulai merenungkan keberadaan Anda, tindakan Anda, dan mengapa Anda kurang tersedia. Misteri ini memperdalam minatnya. Tapi ada lebih banyak lagi. Ketika Anda menghentikan pengejaran, Anda mengirimkan pesan yang jelas. Anda menghargai diri sendiri. Anda tidak akan mengorbankan martabat atau harga diri Anda demi perhatian siapapun. Pola pikir Stoik ini bersinar melalui. Anda tetap tenang, terjaga, dan terlepas dari kebutuhan akan persetujuannya.
Anda berkonsentrasi pada apa yang dapat Anda kendalikan, hidup Anda, pertumbuhan Anda, dan ini berbicara banyak, lebih dari sekadar isyarat yang rumit. Seiring waktu dia akan mulai merindukan Anda, menghargai nuansa yang awalnya menarik perhatiannya. Mungkin itu adalah bakat Anda untuk kata-kata yang tepat, kepercayaan diri Anda yang halus, atau momen-momen yang dibagikan yang seolah-olah menghentikan waktu. Dengan Anda tidak terlihat, semua sifat ini menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan dia mulai melihat Anda dalam cahaya baru. Tuan-tuan, ini adalah paradoks daya tarik yang sedang dimainkan. Seringkali, langkah terkuat adalah tidak bergerak sama sekali. Dengan refraining dari pengejaran, dengan membebaskannya dari serangan perhatian Anda membiarkan minatnya kepada Anda berkembang secara alami, tanpa tekanan. Nomor 3, dia menjadi penasaran. Bayangkan skenario ini. Anda tanpa henti mengejarnya, selalu menjadi orang yang memulai kontak dan berusaha untuk terlihat, hampir seperti anak kecil yang mengejar layang-layang di hari berangin. Setiap pagi dimulai dengan Anda mengirimkan pesan kepadanya, dan Anda sering mendapati diri Anda di tempat-tempat yang sering dia kunjungi, hanya berharap dia akan memperhatikan. Kemudian tiba-tiba, Anda berhenti. Pesan selamat pagi berakhir, pertemuan kebetulan berhenti, seolah-olah Anda menghilang dari radar dia, dan semua yang tersisa adalah kekosongan yang tenang. Sekarang, apa yang Anda pikir akan terjadi selanjutnya? Ini adalah titik di mana semuanya berubah. Dengan mundur, Anda mengganggu pola familiar yang telah dia biasakan. Pikirannya mulai bergetar dengan pertanyaan, apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba mundur? Sekarang Anda menjadi teka-teki, sebuah misteri yang tidak bisa dia pecahkan. Dan disinilah ketertarikan mulai terbentuk. Pendekatan ini sangat stoik. Alih-alih berusaha mengendalikan hasil, Anda membiarkan segala sesuatunya berkembang secara alami, tanpa keputusasaan. Rasa ingin tahu adalah bagian dasar dari sifat manusia, terutama ketika sesuatu menyimpang dari yang diharapkan. Ketika Anda menghentikan pengejaran dan berhenti mencurahkan semua energi Anda untuknya, dia mulai merenungkan tentang Anda. Dia akan mendapati dirinya memeriksa teleponnya untuk setiap pesan yang terlewat dari Anda. Atau ketika dia mendengar nama Anda disebutkan, dia akan lebih memperhatikan, penasaran tentang aktivitas Anda. Tiba-tiba, dia adalah orang yang dibiarkan dalam ketegangan, mempertimbangkan di mana Anda menghilang, apa yang Anda lakukan, dan mengapa Anda berhenti mencari perhatiannya. Pikirkan ini, semakin Anda mengejar, semakin mereka merasakan bahwa mereka memiliki kendali. Pengejaran Anda yang terus-menerus memberinya kontrol. Tapi ketika Anda mundur dan berhenti mencari persetujuannya, Anda mengalami transformasi yang mendalam. Anda merebut kembali kekuatan Anda. Sekarang dia memikirkan Anda lebih banyak, bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena ketidakhadiran Anda telah memicu rasa ingin tahunya. Dalam ruang baru yang ditemukan itu, dia bertanya-tanya apakah dia mungkin telah melewatkan sesuatu yang signifikan. Apakah dia bisa kehilangan minat Anda? Atau apakah Anda telah beralih ke petualangan baru atau teman baru? Perubahan ini mencerminkan kebijaksanaan stoik dengan sempurna. Mencari persetujuan seseorang secara konstan adalah bentuk keterikatan. Tetapi ketika Anda mundur dan terlepas dari kebutuhan akan perhatiannya, Anda membebaskan diri dari kecemasan, pengejaran, dan menjadi lebih menarik dalam prosesnya. Kepercayaan diri dan keyakinan Anda memancarkan ketika Anda tidak lagi bergantung pada validasi darinya untuk merasa aman dalam diri Anda. Inilah kebenaran yang kuat. Orang tertarik pada apa yang tampak di luar jangkauan. Ketika Anda berhenti mengejar dan menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, dia mendapati dirinya semakin memikirkan Anda, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda telah berubah menjadi sesuatu yang menarik, seseorang yang memicu pemikiran. Dengan hanya mundur dan membiarkannya rasa ingin tahunya mengambil alih, Anda telah berubah menjadi bagian paling menarik dari harinya. Dia akan memperhatikan perubahan itu, dan sebelum Anda menyadarinya, dia akan menjadi orang yang mengejar Anda, ingin tahu mengapa Anda tiba-tiba ada di pikirannya begitu banyak. Dan itu, teman-teman saya, adalah bagaimana Anda dengan mudah membalikkan keadaan. Anda bertransformasi menjadi teka-teki yang ingin dia pecahkan,
misteri yang terus-menerus menarik perhatiannya. Dengan tidak membutuhkannya, Anda menjadi pria yang dia rasa tidak dapat ditolak. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan perubahan kuat ini. Dengan mundur dan membiarkan rasa ingin tahunya tumbuh, Anda pada dasarnya memberi dia ruang untuk menyadari nilai Anda tanpa terus-menerus mendorong perhatian darinya. Ini adalah perubahan halus namun mendalam yang berakar pada filosofi Stoik, di mana keterpisahan mengarah pada kekuatan batin dan daya tarik alami. Apa pendapat Anda tentang pendekatan ini? Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Saya ingin mendengar pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika ini bergema dengan Anda, cukup ketik, "Saya merebut kembali kekuatan saya." Ini adalah pernyataan sederhana, tetapi satu yang menandakan kontrol atas energi dan kepercayaan diri Anda sendiri. Nomor 4, dia mengambil waktu untuk merenung. Berikut adalah pengamatan yang menarik. Ketika Anda mundur, sesuatu yang cukup kuat mulai terjadi dalam pikirannya. Ketidakhadiran Anda tidak hanya memudar ke latar belakang. Sebaliknya, itu memicu periode refleksi diri yang mungkin belum pernah dia alami sebelumnya. Seolah-olah Anda telah meletakkan cermin di depannya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat dirinya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dia mulai memikirkan kembali semuanya. Apakah dia terlalu mengabaikan terakhir kali? Apakah balasannya biasa-biasa saja? Atau apakah tawanya pada cerita Anda tampak tidak tulus? Dia mungkin mulai merenungkan apakah tindakan dan sikapnya berkontribusi pada jarak di antara kalian. Disinilah hal ini menjadi menarik. Pikirannya berubah menjadi semacam ruang sidang di mana dia berdiri sebagai terdakwa dan hakim. Dia memutar kembali percakapan lama, meneliti pesan, dan memeriksa interaksi sebelumnya, mencari kesalahan. Apakah dia terkesan jauh? Apakah suaranya terasa sedikit dingin? Ini bukan hanya kekhawatiran yang berlalu, ini adalah perjalanan pencarian jiwa yang menyeluruh, di mana dia mulai mempertanyakan perilakunya dari sudut pandang yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Dia mengingat kembali kenangan waktu kalian bersama, terdorong untuk mengkritisi perilakunya, sikapnya, dan kesiapan emosionalnya untuk terhubung. Tapi mengapa ini terjadi? Ini karena mundurnya Anda telah meninggalkan celah, sebuah keheningan di mana sebelumnya ada keterlibatan yang konstan. Kekosongan ini membuatnya mempertanyakan bukan hanya sifat hubungan kalian, tetapi juga dirinya sendiri. Dan disinilah kebijaksanaan Stoik bersinar. Dengan menarik diri, Anda melatih pengendalian emosi dan keterpisahan, kebajikan Stoik yang mendasar. Alih-alih merespons tindakannya dengan keputusasaan atau mencoba memperbaiki segalanya dengan segera, Anda memilih untuk fokus pada diri sendiri. Anda tidak mencari persetujuannya atau jaminan. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Stoik Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Anda memilih untuk tidak mengejar, tetapi membiarkannya mencapai wawasan sendiri. Perubahan ini sering membimbingnya menuju kesadaran dan perbaikan diri yang tidak terduga. Dia mungkin menyadari bahwa dia tidak berkomitmen seperti seharusnya, atau bahwa dia menganggap remeh minat Anda. Mungkin dia melihat bahwa dia tidak berusaha cukup, dan sekarang, dengan ruang yang Anda sediakan, dia mulai melakukan perubahan. Periode refleksi ini membantunya tumbuh, menjadi lebih sadar tentang bagaimana dia memperlakukan Anda dan orang-orang di sekitarnya. Dan itulah keindahan sejati dari stoicisme dalam hubungan. Itu membiarkannya mencapai kesimpulan ini sendiri, tanpa paksaan atau manipulasi. Sementara itu, Anda di luar sana menjalani hidup terbaik Anda, berkonsentrasi pada pertumbuhan pribadi dan ambisi Anda. Anda tidak hanya menunggu kembalinya dia, Anda mewujudkan ideal stoik ketahanan, maju terlepas dari situasi. Sikap ini sangat memberdayakan. Anda telah menguasai seni keterpisahan dan pengendalian diri, mengetahui bahwa nilai Anda berasal dari dalam, bukan dari perhatiannya. Ketika Anda memutuskan untuk terhubung kembali, Anda kemungkinan besar akan menemukan bahwa dia telah mengalami transformasi. Dia lebih perhatian, lebih bersyukur, dan mungkin lebih tertarik kepada Anda daripada sebelumnya. Mengapa? Karena ketidakhadiran Anda memberinya ruang untuk merenung dan menyadari apa yang mungkin dia hilangkan.
Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kalian berdua telah berkembang, kalian berdua telah menjadi lebih baik, dan sekarang dinamika hubungan telah bergeser ke arah Anda. Jadi ingatlah, ketika Anda berhenti mengejarnya, Anda tidak kehilangan. Sebenarnya Anda mendapatkan keuntungan dengan menunjukkan kekuatan emosional dan memberi dia kesempatan untuk merenung dan tumbuh. Ini adalah inti dari kekuatan stoik dalam hubungan. Melepaskan dorongan untuk mengejar dan membiarkan kalian berdua berkembang menjadi versi diri yang lebih baik. Nomor 5, dia menyesuaikan fokusnya. Pertimbangkan skenario ini. Ketika Anda selalu ada, dia mungkin mengabaikan cara-cara kecil Anda meningkatkan harinya. Mungkin obrolan Anda mengangkat semangatnya, atau kehadiran Anda memberinya ketenangan. Namun dia tidak sepenuhnya menghargai hal-hal ini karena selalu tersedia. Namun setelah Anda mundur, keheningan yang mengikuti mendorongnya untuk merenung. Dia mulai menyadari apa yang dia lewatkan dan mulai memahami mengapa dia tidak menghargai momen-momen itu sebelumnya. Perubahan ini melampaui psikologi semata. Ini mewujudkan pelajaran stoik. Melepaskan apa yang di luar jangkauan Anda. Stoicisme menyarankan untuk fokus pada diri sendiri dan memisahkan kebahagiaan dari tindakan orang lain, sehingga mendapatkan kembali kekuatan pribadi. Dengan mundur, Anda tidak bermain-main dengan perasaannya. Sebaliknya, Anda memberi dia kesempatan untuk menemukan nilai Anda secara mandiri. Ambil contoh lain. Jika Anda selalu menjadi orang yang menelepon teman Anda untuk berkumpul, dia mungkin menganggap inisiatif Anda sebagai hal yang diabaikan, berasumsi bahwa Anda akan selalu menghubungi.